Baik Bapak Ibu, hari ini kita berbahagia untuk senantiasa kita juga ingin istiqamah dan selalu ingin berjamaah untuk membaca Al-Quran. Istiqomah berjamaah membaca Al-Quran tentunya akan menimbulkan kebahagiaan tersendiri bagi diri kita, dan ketika itu terjadi maka pastikan bahwa diri kita ini hatinya, pikirannya, ucapannya, perbuatannya lurus dengan doanya. Ya, sekali lagi, hatinya, getar kalbunya ini lurus dengan berpikirnya, lurus dengan yang dikatakannya, lurus dengan perbuatannya, dan lurus dengan doanya. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingin hasanah di dunia, ingin hasanah di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Ya, api neraka itu adalah ajab. Sedangkan hasanah itu adalah kebaikan, yang berarti adalah kebahagiaan, yang berarti adalah surga. Ya, insya Allah. Bapak Ibu sekarang merasa di surga apa di neraka? Di surga, kayang ya. Sok loba rumahu, sok loba alah aduh, sok loba mengeluh, sok loba ngedumel, sok loba ngeresulo, sok loba ngomongkeun batur, sok loba iri dengki, jahit aniaya. Itu teh bukan di surga yang seperti itu. Karena yang namanya di surga mah kalbu ini akan menjadi tenang, akan menjadi tentram. Dari itu yuk terus latih raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilma warjubni fahma, sesuai dengan yang kita kehendaki, yaitu kita bermohon kepada Allah, kita ini dijadikan orang yang memiliki nafs yang mutmainnah, yang indahnya itu sangat luar biasa, dipanggil dengan panggilan indah di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Insyaallah kita termasuk yang mencoba untuk terus-terusan berikhtiar menjadikan diri kita ini memiliki nafs yang mutmainnah, menghindarkan diri dari keadaan nafs yang ammarah, ya, kemudian yang lawamah dan mulhimah, dan kita ingin konsisten istiqomah menjadi orang yang mutmainnah, yang kemudian nanti akan diridhoi oleh Allah dan kita juga merasa ridho, radiyah, mardiyah, dan mudah-mudahan kita dikelompokkan atau dimasukkan atau diberikan kesempatan untuk bertemu dengan tokoh yang kamilah, yaitu Rasulullah SAW sebagai insanul kamilin, ya, sebagai insan paripurna, insan terbaik yang disebut sebagai laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Cek bahasa Bandung nama eueuh carekeunana pikayung yuneun, beda jeung urang pika sebeleun punya. Terus Bu, Ibu asup pika sebeleun batur tah? Oh, dari hayang mantul Bu ya. Aduh, Ibu mani pikayung yuneun, mani geulis ya. Kira-kira mau disebut gitu, resep teh Bu. Oh, langsung hidungnya kan pesek langsung jadi mancung ya teh ya. Tapi lamun disebut nanti ibu jangan menit para ratu teh dangdan teh mah bujurna gede cenanya segala bulan geus madang karena mani camero tapi mah gitu kan Bu, ngamuk teh Bu, ngamuk ya aing we kan gitu Bu ya beres. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan rasa bahagia kita, istiqomah kita, berjamaah kita, baca Al-Quran yang akan kita baca hari ini, surat At-Taubah. Mulai ayat keberapa Bu? Lanjutan. Kita akan baca surat At-Taubah yang akan kita baca 10 ayat. Mudah-mudahan sempat kita baca secara sempurna 10 ayat. Mulai ayat ke-80. Kita akan baca sampai ayat ke-89. Surat At-Taubah. Ya. Alhamdulillah dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung saat ini
dalam keadaan dingin karena semalaman diguyur hujan ya. Kemudian rezekinya lagi melimpah dan kita insya Allah dalam keadaan penuh dengan keberkahan. Nah, insya Allah di bulan Rajab hari ketujuh ini ya, beberapa hari lagi menjelang Ramadan berarti Bu ya, kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi amalina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina, Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair wa fi kulli ya ya di dunia sana dalam lewat jalur internet. Alhamdulillah sudah hadir dari Bandung, Cipakolan, ya, seputaran Masjid Al Jabbar, Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga. Kemudian dari Sumedang ada hadir dari Siliati bersama keluarga, dan dari Bogor ada sudah hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga. Yang lain sedang berusaha, katanya networknya lagi ada sulit nyambung. Ya, baik Bapak Ibu, yuk kita mulai surat At-Taubah ayat ke-80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah ketemu? Ayat ke-80 dimulai dari kalimat istaghfir lahum. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum. Dzalika bi'annahum kafaru billahi wa rasulih. Wallahu la yahdil qawman fasiqin. Falihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu ayyujahidu bi amwalihim وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تغفروا في الأرض قل نار جهنم أشد حرا لو
كانوا يفقهون فليدعموا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك بالخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالقين ولا نصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم
وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطهر منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين. Kita lanjutkan ayat ke-87. Radu bi'an yakunu ma'al khawfi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Kita bahagia istiqomah berjamaah baca Quran. Yang kita baca hari ini baru saja surat At-Taubah mulai ayat ke-80 sampai ayat 89, 10 ayat. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal kita. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal soleh kita. Dan yang salahnya, yang kelirunya, baik karena kurang ilmu ataupun karena kekurangan kemampuan lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan dosa kita, dan kita terus diberikan kesempatan untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah.
Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentunya untuk sampai mengajarkan butuh tahapan. Dimulai dengan membaca, ya, Iqra, baca Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah. Yang dibaca apa? Kalamullah, kitab Allah. Dibaca dengan lisan, dengan lidah, dengan kemampuan, dengan mata, dengan baca indera, dengan segala potensi diri, sehingga bacaan kita ini diharapkan menjadi yang terindah, paling tidak enak didengar oleh diri sendiri, gitu ya. Kalau tidak bisa enak didengar oleh orang lain, minimal oleh diri sendiri teh betah. Sehingga makin lama baca Quran teh pengen, kangen terus-terusan, ingin mendengar suara Al-Quran dibacakan oleh diri sendiri, Bu, bukan oleh kaset, ya. Nah, berikutnya setelahnya kita membaca, membiasakan, dan sebaik-baik yang mantap belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran itu sebagaimana disebut di dalam surat Al-Isra, yaitu kapan, Bu? Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda, ya, yaitu di waktu kapan? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda, yaitu baca Quran itu di waktu fajar, karena di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikatnya Allah. Kemudian setelah kita merasa disaksikan, bersujud bersimpuh kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat tahajud agar mendapatkan maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Kedudukan terpuji disebutnya surganya Allah. Kehidupan yang tercela disebutnya neraka, baik surga dunia ataupun surga yang nanti di akhirat. Nah, akan terasa oleh masing-masing bagi yang mengamalkan, membiasakan, ya, membaca Al-Quran, maka akan ketemu merasa diawasi malaikat dan dia akan merasa hidupnya tenang, tentram dan bahagia, insya Allah. Setelah membaca, tentunya kita tingkatkan dengan pemahaman. Pemahaman harus dilakukan dengan cara belajar, karena Al-Quran dalam bahasa Arab, sedangkan kita mah bahasa urang dia. Jadi kita harus belajar. Bagaimana belajarnya? Manfaatkan para alim ulama, para yang sudah mampu, dan termasuk membaca dari literatur, dari apa yang mereka sudah tulis, dan bagaimana kita memahaminya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita yang kita mengerti. Kemudian setelahnya kita paham, kemudian kita amalkan seetik-etikan yang kita mampu lakukan. Amal sekecil apapun lakukan. Kenapa? Sampai dengan kita mendapatkan an'amta alaihim, nikmat dalam membaca, nikmat dalam memahami, nikmat dalam mengamalkan. Nah, kenapa disebut nikmat? Karena Al-Quran ini diturunkan untuk menjadikan kita itu nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Nikmat itu apa? Ketika kita sudah berada dalam keadaan menjadi muslim yang sempurna, yang paripurna, muslim yang kafah, ya. Dan pada saat itulah kita baru harusnya menyampaikan, setelahnya kita membaca, memahami, mengamalkan, dan menikmati, baru menyampaikan. Tetapi kayaknya susah ya untuk bisa kuasai semua. Dari itu, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Demikian kata Rasul. Balighu ani walau ayat. Menyampaikan apa yang disampaikan Rasul meskipun satu ayat, itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan ajaklah manusia ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika
bil hikmah wal mau'idotul hasanah, sesuai dengan kapasitas kebijakan diri sendiri dan kemampuan memberikan teladan contoh kearifan kepada orang lain yang tentunya kalau berdasarkan Al-Qur'an meskipun satu ayat akan terasa indah ya. Dan indahnya itu selama-lamanya, Bu, bukan indah pada waktunya. Ada ibu makan sok cecelewengan indah pada waktunya. Oh, itu mah lain orang Islam begitu. Orang Islam mah indah itu harus lamanya. Setiap saat, setiap waktu indahnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, sholatku, ibadahku, semuanya itu adalah keindahan dalam beribadah kepada Allah. Dan kita buktikan keindahan yang empat yang selalu kita ngaji. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kehormatan, keselamatan, kebahagiaan, keberkahan, dan keindahan semuanya dari Allah. Dan itu kita praktekkan dalam sholat. Dan sholat itu Bapak Ibu, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah laksana orang Islam yang mi'raj, seperti halnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Pada saat itu Allah mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, dan seluruh alam bergema assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Itulah yang namanya keindahan. Dan kita paling tidak 9 kali mengucapkan itu karena tiap sholat ada bacaan tasyahudnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih untuk mampu mendapatkan kesempatan menjadi manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apa untungnya belajar dan mengajarkan Al-Quran? Dia akan menjadi orang yang disebut oleh Rasulullah banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya, yang paling banyak manfaatnya bagi yang lain. Dan kita juga mudah-mudahan diberikan umur panjang, disehatkan, karena dengan baca Al-Quran maka kita akan mendapatkan kesempatan untuk berobat, untuk menjadi orang yang selalu dalam keadaan sehat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dzalimin illa. Demikian yang selalu kita ngaji. Mudah-mudahan kita termasuk yang tentram, yang tenang, yang pada saatnya kita akan mendapatkan nafsu yang mutmainnah. Ya, insya Allah. Yuk kita hari ini baca terjemah dan tafsir dari surat At-Taubah mulai ayat ke-80 sampai ayat ke 89. Ya, kita baca. Kamu memohonkan ampun bagi mereka, maksudnya bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini Rasulullah itu saking baiknya, orang kafir, orang munafik aja didoakan. Ibu osok ngadoakeun musuh tara. Boro-boro ya, kehel mayanya baru lihat sendal jepitnya aja kalau ada yang menyakiti kita, itu sudah udah nggak keruan dada ini ya, sesek rasanya ya. Apalagi melihat mantan pacar suaminya. Waduh itu Bu, kalau neng lilis langsung ngambek. Kalinya doi kan gitu. Padahal kan cuma melong orang tanya, naon badan masuk itu badan melong begitu, melong teh kabelah itu ya. Teh ka manehna langsung urang tadi gitu. Tadi ku melong. Tadi aku kalau di dia mah geus bosan yang mal poem ya. Terus baik Bapak Ibu, yuk disebutkan di sini di ayat ke-80, kamu memohonkan ampun bagi mereka. Ini teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kamu Muhammad memohonkan ampun bagi mereka dan tidak kamu mohonkan ampun kepada mereka adalah sama saja. Ya, ini disebutnya sama saja mohon ampun atau tidak mohon ampun. Karena apa? Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali. Nah, ini sampai disebutkan 70 kali. Ibu kan suka, bapak suka pasrama 7 turunan abdi mah cenah terido kasih eta kan suka gitu Bu. Aya oge disebut buka harta 7
turunan. Nah, aya oge aki-aki 7 mulut, lain 7 raja punya. Dasar aki-aki 7 mulutnya dah we beuki. Ya, gitu culang-cilang ke mana-mana salat lebih taranya gitu punya eta teh aki-aki 7. Ya, ibu osok kan kana 7 oge osok, Bu. Langganan ibu mah anu 7 teh naon, Bu? Pusing 7 keliling sehingga obat teh bintang 7 gitu ya. Nomor sabaraha, Bu? Nomor 16 gitu ya. Hafal ibu ya. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ini penegasan bahwa ketika Rasulullah SAW selalu memohon kepada Allah untuk mengampuni mereka, maka kata Allah, jangan, sudahlah, gitu ya. Kenapa? 70 kali kamu mohon ampun, mereka tetap seperti itu. Balhum adallun. Bahasa urang mah atah adol. Diajak bener teh hese. Gitu nya. Siga nama urang punya nu ditegur gitu nya. Alhamdulillah. Orang-orang yang ditinggalkan atau tidak ikut berperang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jikalau mereka mengetahui. Maka hendaklah mereka sedikit tertawa dan banyak menangis sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. Dia ada manusia itu sekelompok di zaman Rasul yang kalau diajak berperang teh mangawe Kangjeng Rasul angkat ke medan perang abdi mandi dieu we ngantosan. Soalnya gitu budi urang diajak ngaji mangawe cenah. Pak ngaraos abdi mandi dieu we udun useup gitu punya. Diajak bener THC, tapi ai kabutuh loba ujung-ujungnya jadi korban pinjol jeung korban judol. Ayeuna keur meuweuh Bu di mana-mana. Eta teh ku sabab naon? Ku sabab manehna eueuh kadaek ya. Maka jika Allah mengembalikanmu kepada satu golongan dari mereka, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela untuk tidak pergi berperang pada kali yang pertama. Karena itu duduklah tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Jadi Bapak Ibu, lamun ayeuna aya nu diajak ku urang hese, diajak ngaji hese, diajak sholat berjamaah hese, diajak bener hese, diajak sodako hese, diajak wakaf hese, diajak umroh hese, diajak haji hese, nya loba alasan cek bahasa urang. Maka urang teh tong kekeh teuing, keun beantep dan masing-masing bakal mempertanggungjawabkan perbuatan. Nah, ini kasih sayangnya Rasulullah itu kepada manusia yang ada, kepada umat itu terus-terusan beliau. Meskipun kata Allah, Muhammad geus tu urus we tu nu balageun nu calageun, eta mah geus puguh teu baraleng kan gitu ya kira-kira. Tapi Kanjeng Nabi mah keukeuh, bahkan sebelum matinya Abu Lahab, Rasulullah masih berdoa, ya Allah, itu teh paman abdi cicing keun antep manehna mah gitu ya. Sampai apa namanya, Abu Lahab itu matinya jadi dendeng. Jadi dendeng di tengah-tengah teris matahari, mati garing, tepayah-payah lila Bu. Pemajikan lagi bungan Bu, ngadegetan pas Abu Lahab geus teu damang, eling teu damang, gering ya Abu Lahab punya. Nah, siapa pemajikan Abu Lahab Bu? Ya, saja teh Bu. Ummu Jamil, ummu teh indungna ai Jamil teh geulis. Jadi jelema ibuna nu geulis gitu berenang gitu. Eta teh ini sorangan ngalani sorangan ya. Dan janganlah sekali kamu mensolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan jangan kamu berdiri mendoakan di kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran dari ayat ini, bahwa jangan mendoakan orang kafir, ya, jangan mendoakan orang kafir yang sudah meninggal, tapi yang masih hidup boleh, tapi ya daripada capek-capek ngedoakeun nu balagirnya gitu.
Dan tidak boleh menyolatkan. Jadi kalau saya ada yang ngajak menyolatkan sih, terus saya tolak, saya nggak mau, gitu ya. Itu berarti saya tahu bahwa dia itu tidak waras. Ya, belum lahir jelma gelo, gitu ya, atau jelma kafir, hayang disolatkan, kajian teh ini dia mau datang saya. Nah, dan saya udah kan beberapa kali. Ya. Kenapa? Ya kan bicara ku Allah, makanya kita mengikuti apa yang dilarang Allah, gitu ya. Kemudian berikutnya janganlah berdiri mendoakan di kuburnya. Ini juga pelajaran. Jadi berdoa di kubur itu berdiri. Dalam doa di kubur itu berdiri. Nah, ibu mendoa di kubur sok mabuk. Sare sujud artinya tekudu sujud, tekudu apa namanya terbaring. Berdoa di kubur itu berdiri. Berdiri berarti sapuluna ulah lila gitu punya. Mah tuh cara mun maca yasin di imah we maca yasin mah ya. Kudu di kuburan. Ya, terus ya cek saya gitunya bisa aya nu teu satuju pek wae. Nah, di imah ya sing husu tadi disebut karena wa Qur'an al-fajri di waktu subuh, di waktu fajar. Maca eta nu mantep kana jiwa. Ngadaguan berkat. Sama lain berdoa, punya kita neangan berkat. Ya, tetap sok nyerek lebih kuring terdatang di wayakna. Dan nyaho aturan nah gitu ya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi harus tahu kita yang fasik yang mana, yang kafir yang mana, yang muslim yang mana, yang soleh yang mana. Dan janganlah kamu harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Ini perhatian ya, sekarang lagi wah jangan naon cenah agama teh jelas yang penting mah beunghar mau mobil kan gitunya. Dan kita Bu gelis yang tadi caplok-caplok terus kunaon di temboknya. Dan gelis mah make wudu. Jadi ibu-ibu ga ayeuna ge gelis kana wayah kieu ti badar lamun ibu kaunangan aduh asal bocor bulan ibunya cara merok kayak itu kan dia udah nyaho eta teh Bu Agus teh diudak oge anggar Bu Agus kan gitu punya terus stop reling gitu punya kira hade teh eling teh ayeuna ya beak dengka kajian teh beas teu kabeuli nu penting mah udak kabeuli nurut tunjung kata teh Bu awewe model kitu teh ya eta teh sapi daging cek mangdul subang puntah begitu kan kudu belak-belakan air masalah naon loba teuing awewe teh dipuji tapi ka raribuh pokokna mah ayeuna teh Bu keur usum di mana-mana teh ya. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk mengajab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Ayeuna loba nu boga anak hese diurus, hartana oge teu aya-aya. Nah, kemudian masalah di ditu di dieu terus manehna teh dalam keadaan nyawanya juga meninggal dalam tak jelas. Ya. Dan apabila diturunkan suatu surat yang memerintahkan kepada mereka kepada orang-orang munafik, berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasulnya, niscaya orang-orang yang sanggup di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak ikutan dan berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak berperang dan hati mereka telah dikunci mati, maka mereka tidak mengetahui kehangatan atau kebahagiaan dari beriman dan berjihad. Ingat Bapak Ibu, orang munafik itu hese diajak benar. Ya, itu ya. Diajak berperang hese, diajak berbuat baik teh hese. Tapi lamun kana teu cager,